Tidak mudah bagi serial anime atau manga yang sudah berjalan lama untuk tetap konsisten tanpa plot hole atau retcon mengerikan yang mencampur adukan canon yang sudah ada. Tetapi Dragon Ball karya Akira Toriyama cukup mengesankan dalam hal ini. Dragon Ball telah menghabiskan 4 dekade membangun dunia kaya yang semakin kuat dan mendetail. Toriyama tidak menyangka bahwa Dragon Ball akan berjalan selama ini atau mencakup begitu banyak wilayah, yang berarti bahwa kejadian-kejadian tertentu di mana peraturan dilanggar tidak dapat dihindari. Yang terpenting, Dragon Ball masih terasa autentik pada pernyataan misi awalnya setelah 40 tahun, dan mudah untuk melihat mengapa begitu banyak penggemar orisinal tetap setia pada franchise ini dan terus menyaksikannya berkembang. Pada saat yang sama, Dragon Ball tidaklah sempurna, dan ada beberapa keadaan yang dapat dimengerti di mana canon berubah dan peraturan dilanggar untuk menyajikan cerita yang ada dengan lebih baik. Ini adalah beberapa contoh yang paling jelas terlihat. Bola naga atau Dragon Ball adalah salah satu peninggalan terpenting dalam franchise ini. Tetapi detail di balik harta karun ini telah mengalami banyak revisi dan perubahan sejak debut Dragon Ball pertama. Legenda Naga memberikan penjelasan pertama tentang asal-usul Dragon Ball dan menjelaskan bahwa Dragon Ball berasal dari legenda naga raksasa. Hal ini terbukti sepenuhnya salah, tetapi dapat dimengerti karena ini hanya episode pengisi anime dan sangat mungkin bahwa legenda yang diceritakan Master Roshi adalah dongeng keliru yang dia ambil seiring berjalannya waktu. Kami kemudian diturunkan sebagai pencipta Dragon Ball, tetapi bahkan canon ini secara bertahap berubah melalui pengenalan Dragon Ball Super dan pencipta misteriusnya, Zalama. Keberadaan satu set Dragon Ball telah semakin berubah, termasuk Dragon Ball Namekian, Dragon Ball Cerealian, dan Dragon Ball Black Star. Selain itu, gagasan tentang satu keinginan Dragon Ball dan batasan khusus mengenai seberapa sering individu dapat dihidupkan kembali menjadi lebih longgar setelah Dende secara efektif meningkatkan Dragon Ball Bumi dan menjadikannya lebih sesuai dengan Dragon Ball Namekian. Pada titik ini, rasanya kekuatan dan kondisi Dragon Ball mampu berubah kapanpun diperlukan untuk narasinya. Pelatihan seringkali penting bagi kesuksesan para karakter, dan pengenalan ruang waktu hyperbolik adalah keuntungan luar biasa yang memungkinkan individu menjejalkan pelatihan 1 tahun penuh ke dalam 1 hari karena pelebaran waktu yang intens di dimensi Saku. Ruang waktu hyperbolik banyak digunakan selama persiapan para karakter melawan Cell, dan ada beberapa aturan kaku yang diberlakukan. Kemungkinan besar karena ruangan tersebut dianggap tidak akan digunakan lagi atau akan rentan untuk digunakan terus-menerus jika pedoman tersebut tidak ada. Awalnya diindikasikan bahwa setiap individu hanya dapat berada di ruang waktu hyperbolik selama 2 tahun. Jika tidak, mereka akan terjebak di dalamnya selamanya. Selain itu, ada batasan tersirat untuk 2 orang di dalam ruangan. Aturan terakhir ini dilanggar di Busaga, ketika Goten, Trans, Piccolo, dan Super Buu semuanya berada di ruangan pada waktu yang sama. Dragon Ball Z menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya hanya ada cukup makanan di dalam ruangan untuk 2 orang, dan bukannya ada batasan kapasitas. Namun, aturan ruang waktu hyperbolik lainnya juga diabaikan dan diubah ketika Goku dan Vegeta berturut-turut menghabiskan 3 hari atau yang setara dengan 3 tahun di dalam ruangan. Vegeta juga telah menggunakan ruang waktu hyperbolik sebanyak 5 kali pada saat ini, yang juga melanggar aturan asli ruangan tersebut. Diindikasikan bahwa Dende merekonstruksi ruangan waktu hyperbolik dan dengan melakukan hal tersebut menciptakan dimensi Saku yang lebih kuat yang memungkinkan pembatasan yang lebih longgar. Namun hal ini tidak terlihat secara eksplisit. Frieza juga menemukan varian ruang waktu hyperbolik yang dia gunakan untuk berlatih selama 1 dekade penuh. Ruang waktu hyperbolik adalah perangkat yang mudah digunakan, tetapi pada titik ini
Cukup jelas bahwa ini lebih merupakan kenyamanan plot yang membantu karakter tumbuh lebih kuat dalam waktu singkat. Raja Iblis Piccolo adalah penjahat dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia pertama kali ditemui di Dragon Ball original. Gelombang penahanan jahat menjadi salah satu solusi yang lebih layak untuk kekalahan Raja Piccolo dan sebelumnya bertanggung jawab atas penangkapan penjahat tersebut. Gelombang penahanan jahat adalah prosedur sangat berbahaya yang dikembangkan oleh Master Mu Taito untuk memenjarakan individu yang benar-benar jahat. Dijelaskan bahwa teknik ini sangat melelahkan, sehingga banyak orang yang meninggal setelah menyelesaikannya, terutama jika mereka tidak berhasil dalam prosedurnya. Kematian Dragon Ball pertama, Master Roshi, terjadi ketika dia gagal menjebak Raja Piccolo dengan manuver rumit. Kami juga mencoba menjebak Piccolo Junior dengan teknik ini selama turnamen dunia ke-23, yang menjadi bumerang baginya tetapi tidak mengakibatkan kematiannya. Gelombang penahanan jahat membutuhkan waktu jeda yang lama hingga kembali di Dragon Ball Super sebagai solusi yang tepat untuk kekalahan abadi Zamasu. Gelombang penahanan jahat tidak berhasil dilakukan berkali-kali selama pertempuran melawan Goku Black dan Zamasu serta turnamen of power, tetapi tidak ada konsekuensi yang fatal. Fusion menjadi scene ikonik yang mengubah Dragon Ball yang diperkenalkan dengan benar selama Buu Saga Dragon Ball Z dan telah menjadi sangat populer terutama di video game Dragon Ball. Dragon Ball Z memperkenalkan tarian fusi Metamoran yang menampilkan fusi kuat selama 30 menit. Namun, ada juga anting Potara yang lebih presisi dan dianggap menyatu secara permanen. Goku dan Vegeta menggunakan anting Potara untuk menjadi Vegito ketika mereka kehabisan pilihan lain untuk mengalahkan Super Buu. Mudahnya penyerapan Vegito oleh Buu menyebabkan Goku dan Vegeta terpisah kembali menjadi individu yang berbeda. Dragon Ball Super kemudian mengklarifikasi bahwa fusi Potara sebenarnya hanya berlangsung selama 1 jam dan hanya permanen jika ada Kai tertinggi yang terlibat. Inilah sebabnya mengapa fusi Kibito dan Shin ke dalam Kibito Kai tetap ada. Namun fusi Potara lainnya seperti Kefla dari Kel dan Caulifla tidak permanen. Meskipun begitu, Kibito Kai kemudian memutuskan persatuannya melalui penggunaan keinginan Dragon Ball yang membuktikan bahwa ada juga cara untuk meniadakan penggabungan yang dianggap permanen. Dragon Ball selalu memperlakukan transformasi Saiyan menjadi Super Saiyan sebagai proses yang sangat menguras tenaga yang membutuhkan pemicu emosional yang luar biasa selain kekuatan fisik yang intens. Proses ini konsisten dengan Goku, Vegeta, Gohan, dan Future Trunks. Namun, Goten dan Trunks naik ke status Super Saiyan ketika mereka masing-masing berusia 7 dan 8 tahun tanpa banyak katalis emosional yang menyakitkan. Saiyan di Universe 6 menjadi Super Saiyan dengan lebih sedikit perjuangan. Dan yang perlu mereka lakukan hanyalah fokus pada energi yang terakumulasi di dasar tulang belakang mereka, di mana ekor mereka berada. Transformasi Super Saiyan yang sederhana dari kru Universe 6 dijelaskan oleh keberadaan S-Cells. Saiyan yang lebih lembut memiliki jumlah S-Cell lebih tinggi, sedangkan Saiyan yang paling kejam di Universe 7 memiliki S-Cell yang lebih sedikit. Inilah sebabnya mengapa Goku dan kawan-kawan lebih berjuang untuk mencapai tonggak sejarah ini. Itu adalah filosofi yang bertentangan dengan segala sesuatu yang sebelumnya ada dalam pengetahuan Super Saiyan Dragon Ball Z.